Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMUI dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh yang tidak hanya menguasai persoalan lingkungan, tetapi juga mempunyai penguasaan ilmu-ilmu agama Islam yang mumpuni. Nah, dari dua kemampuan itu kita akan membahas bagaimana Islam melihat lingkungan atau umat Islam dalam menghadapi climate change ini, perubahan iklim ini. Nah, di samping kiri saya sudah ada Bapak Dr. Fahrudin Mangkunjaya. Beliau adalah praktisi akademisi di Universitas Nasional Jakarta. Kemudian Bapak Khairul Saleh. Beliau ini adalah koordinator spesies pada WWF Indonesia. Selain concern terhadap lingkungan hidup, beliau juga ustadz juga, Pak ya. Ya, baik, sebuah komposisi yang pas tentunya. Nah, pertama mungkin ke Pak Fahrudin. Bicara soal Islam dan lingkungan, apa sih porsi Islam, ajaran Islam ini di dalam memberikan ruang lingkungan? Bahwasanya Islam dan lingkungan itu merupakan satu yang inherent, kalau kita bilang secara ilmu pengetahuan, yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena Islam adalah agama yang bukan saja agama tauhid ya, tetapi adalah agama yang tidak memisahkan satu bagian dengan bagian yang lain. Dari mulai kita bangun tidur ya, sampai kemudian kita mandi, kemudian kita beribadah, sholat dan sebagainya, ritual kita, kemudian kita bekerja, lalu kita kemudian tidur lagi atau sampai menuntut ilmu dan sebagainya, itu tidak terpisahkan. Bagian-bagiannya itu adalah merupakan urutan-urutan yang kita membutuhkan alam di dalamnya. Salah satu contoh mengenai ibadah kita saja, kita membutuhkan air. Kita membutuhkan air, bukan hanya air yang dalam segi kuantitas, tapi kualitas air. Kita berwudu itu untuk beribadah harus menggunakan air yang kualitasnya memang suci dan mensucikan. Dan tidak boleh tercemar, tidak boleh kena najis dan sebagainya. Ini kan alam, unsur-unsur alam. Kita tidak bisa bersuci di tempat yang tercemar. Ini dengan lingkungan yang tercemar, otomatis kita tidak bisa beribadah kepada hal-hal itu. Jadi inilah kaitan-kaitan dengan itu. Nah, jadi kita melihat sekarang perkara lingkungan itu kita bisa melihat secara intrinsik dalam agama kita, juga kita bisa melihat secara ekstrinsik di luar. Bagaimana kita melihat intrinsik dalam agama kita membutuhkan hal-hal yang esensial dari mulai kita beribadah yang berkaitan dengan air, makan dan sebagainya, konsumsi pangan dan sebagainya. Kita perlukan lingkungan dan ekosistem yang sehat, di mana kita mendapatkan makanan yang halal dan thayyiban, bukan hanya halal tetapi baik ya. Makanan yang tidak tercemar, artinya itu makanan yang thayyiban, yang baik. Nah, secara eksternal kita lihat bahwa kita di muka bumi ini sekarang memang mengalami krisis global terkait dengan lingkungan, di mana banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi, sampai dengan akhir-akhir ini kita tahu mengenai perubahan iklim dan sebagainya. Kita tahu itu. Jadi umat Islam adalah merupakan bagian ya, yang umat beragama yang ada di muka bumi, dan kita bagian di dalamnya. Kita pun ulama-ulama Islam merasa prihatin terkait dengan terjadinya kerusakan-kerusakan ini, sehingga dilibatkanlah MUI dan sebagainya. MUI tahun 2011 membuat lembaga pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, itu suatu yang luar biasa, respon yang luar biasa. Tapi jauh sebelum itu, tahun 2001 ada deklarasi Makkah Environment, di mana menteri-menteri
dari negara-negara Islam, dari OIC membuat deklarasi mengenai pentingnya kita menjaga lingkungan. Sebelum itu tentu saya secara global ada Earth Summit dan sebagainya, ada. Tapi apa yang kemudian isu lingkungan ini baik dari tataran umat Islam maupun di luar sana tampak terlambat gitu. Tren bagaimana melindungi alam ini tidak datang sejak dahulu kala. Iya, ini memang menarik ya, kita lihat bahwa memang bukan masalah-masalah orang yang terdahulu. Jadi masalah yang krisis lingkungan ini kita hadapi, our common future itu kan tahun 80-an. Ya, timbulnya dokumen Brundtland itu yang menggagas bahwa ini terjadi krisis lingkungan dan kalau kita membiarkan kita bisnis as usual, kita membangun dengan cara kita sekarang ini, maka planet bumi akan terancam, sumber daya akan habis dan manusia akan menderita, ekosistem akan rusak. Kesadaran itu timbul tahun 70-80. Begitu juga mengenai perubahan iklim, baru 80-an itu baru disadari bahwa atmosfer ini sekarang mulai menebal karena kita menggunakan gas-gas emisi yang kemudian menyelimuti lebih tebal selimut bumi, lalu terjadi pemanasan global. Itu disadari tahun 80-an, 90-an. Right. Dan sebelumnya memang adem ayem aja orang karena bumi ini masih normal aja ya. Makanya orang-orang ahli fikih dulu melihat ini tidak terlalu bermasalah dengan ini, kecuali saya melihat ada hal yang menarik yang kita bisa refleksikan sekarang. Misal timbulnya fiqhul bi'ah itu tahun 90-an. Qardawi menulis mengenai Riayatul Bi'ah Islamiyah fi Syariatil Islam, misalnya itu tahun 2006 beliau, tahun 2000 ya, diterjemahkan di sini mengenai Islam agama ramah lingkungan. Itu ada beliau menulis itu. Nah, ini memang baru disadari sekarang. Artinya konsep tentang lingkungan dalam Islam memang baru, tetapi baru, bahwa ajaran untuk itu bukan hal yang baru. Ya, sudah ada inline di dalamnya. Misalnya saya melihat di dalam fikih itu ada yang positif, bab mengenai al-at'imah itu di dalam fikih mengenai makanan. Kita memberi makan di fikih itu kan ada bab mengenai makanan, ada jihad, ada bab muamalah dan lain-lain. Di dalam makanan itu banyak sekali pilihan yang kemudian imam-imam itu, 4 imam mazhab terutama, kalau kita lihat di kitab-kitab itu yang melarang makanan itu mempunyai dampak positif terhadap yang ada sekarang ini. Orangutan itu di Kalimantan itu kan dilarang oleh fikih untuk mengkonsumsi. Nah, itu dampaknya orang hutan tidak diburu di orang-orang lokal. Justru aman ya. Aman karena tidak dimakan karena kita haram. Nah, akhirnya menjadi tradisi, menjadi tabu sekarang. Tahu. Tapi di kawasan-kawasan lain makan. Baik. Menjadi kepunahan. Jadi memang erat sekali ya hubungan antara lingkungan dan ajaran agama Islam itu, meskipun konstruksinya baru ditemukan akhir-akhir ini. Baik, saya ingin ke Pak Hairul Saleh ini sebagai aktivis pro lingkungan. Tentu saja kesadaran untuk melindungi lingkungan, satwa dan itu sudah jauh sebelumnya. Nah, menurut Bapak bagaimana potret WWF Indonesia ini, Pak? Maksudnya efektivitas kampanye WWF pada masyarakat ini sejauh mana? Kampanye dan penyadaran masyarakat memang menjadi bagian penting untuk yang dilakukan WWF ya, untuk pelestarian ini. Jadi kita memang setiap 6 bulan tuh punya program kampanye untuk isu-isu tertentu. 4 bulan terakhir ini kita lagi kampanye soal gajah Sumatera yang tadi disampaikan terus terbunuh gitu ya. Dan itu sangat memprihatinkan sebab 2012 Lembaga Konservasi Dunia IUCN itu menaikkan status gajah itu menjadi critically endangered gitu. Jadi ini hanya satu step saja sebelum punah gitu kan. Naik status yang sebenarnya jadi sebagai predikat yang nggak bagus gitu ya. Jadi
Jadi kita kampanye dan 6 bulan ke depan kita dengan harimau. Nah, memang kita betul-betul didesain kampanye itu. Jadi siapa ini target yang akan kita sasar gitu ya. Dan itu berangkat juga persoalan apa yang real di lapangan yang mengancam keberadaan harimau dan gajah ini. Jadi kita fokus gitu dan berdasarkan persoalannya ada pesan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Dan kemudian media apa yang akan kita gunakan kan banyak. Pak memang itu cukup efektif misalnya dalam rangka memberikan awareness ke publik ya. Jadi begitu banyak respon kemarin kita juga. Nah, cuma memang nanti kita pertajam lagi bagaimana dengan sasaran yang benar-benar real dalam rangka persoalan di lapangannya. Sebenarnya yang paling menjadi persoalan pokok itu apa? Problem-problem dalam berkampanye lingkungan ini, Pak. Yang perlu juga kita ukur makanya yang harus betul-betul didesain. Misalnya kemarin lah kita untuk harimau ke depan ini kita targetkan kampanyenya adalah dengan target ada kebijakan dari bupati gitu ya. Tidak lagi ada pembangunan yang mengkonversi habitat yang berkonversi jadi jadi mengurangi habitat harimau. Yang gajah kemarin kita memang sama juga itu. Jadi gimana misalnya kita sasar kalau ke publik sudah selesai tapi mensasar bahwa misalnya ke penentu kebijakan. Jadi ini yang sebenarnya challenge karena tadi Pak Udin bilang dalam pembangunan ekonomi kan banyak kepentingan. Kan menjadi pertanyaan pada saat misalnya keberadaan satwa langka ini dan satwa lainnya itu yang kalau kita melindungi ini sebenarnya kita melindungi banyak spesies lain juga. Pada saat itu tidak dijadikan pertimbangan utama dalam proses pembangunan kan itu. Harusnya kan misalnya idealnya kalau ingin mengkonversi satu kawasan dijadikan misalnya sebagai contoh perkebunan kelapa sawit kan harusnya dilihat ini jadi habitat satwa nggak, ada misalnya orangutan, ada orangutan nggak di dalamnya. Kalau itu tidak dilakukan, itu yang seperti yang kita lihat kejadian di Kalimantan Timur. Jadi begitu habitat orangutan dibuka, ada orangutannya, kemudian mungkin orangutan ada yang selamat menyingkir. Begitu dia mungkin di tempat dia menyingkir itu tidak cukup makanan, dia lapar dan dia kan masuk lagi ke kebun itu ya. Dan dia kemudian memakan mungkin daun sawit muda yang berumur setahun yang sebetulnya nggak lebih dari rasa untuk survive saja kan gitu. Tapi sebagai industri, sebagai pengusaha kan saya ngelihat sebagai hama, makanya kemudian dihargai sampai kepalanya 1 juta waktu di kasus di Kalimantan Timur beberapa tahun lalu ya. Ini yang menurut saya yang harus juga memang itu. Jadi tantangannya itu bagaimana Pak terhadap ini Pak, itu kan pengusaha apalagi yang juga non muslim misalnya pengusaha sawit. Sejauh mana efektivitas fatwa MUI ini Pak di level menengah lah katakanlah? Memang kalau dari ajaran Islam sendiri kan sebenarnya Islam itu tidak hanya untuk orang Islam. Untuk semua umat manusia ya. Saya makanya yakin betul misalnya saya yakin kalau dengan ajaran yang lain yang juga dengan kitab yang asli ya, tapi saya pikir itu akan sama saja bahwa bagaimana penghargaan terhadap kehidupan termasuk terhadap satwa. Jadi bahkan saya bisa sadar pada kesimpulan misalnya kalau ingin menyelamatkan lingkungan termasuk satwa ini, memang kita harus kembali ke Al-Quran itu di samping pendekatan yang lain gitu, karena sudah jelas di sana gitu. Kalau kita bicara terkait masih dengan satwa misalnya untuk keseimbangan ekosistem, ada ayat yang mengatakan, tolong berjalanlah di muka bumi, tolong temukan di mana ciptaanku yang tidak dalam keadaan keseimbangan. Sederhana saja misalnya saya sering merenungkan ayat, tidakkah kau perhatikan burung yang terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya gitu kan? Siapa yang menahannya di udara gitu ya? Terus siapa yang misalnya itu merupakan tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir gitu. Jadi pada saat sebenarnya saya hobi mengamat burung gitu. Itu yang saya bilang pada saat kita melihat burung gitu ya, kita dikaitkan dengan fungsi ekologi, dia pengendali hama, penyebar biji segala macam dengan keindahan bulu dan perilakunya. Kalau itu bisa direfleksikan bahwa itu sebagai ayat kauniyah dan itu indikasi kebesaran Allah, saya yakin ini bisa membantu melestarikan satwa itu. Misalnya kita bisa pahami, jangan sebatas bahwa burung berkicau pagi hari itu hanya memang dia kebiasaan berkicau.
jangan-jangan seperti kita pada saat kita sholat subuh kan, Allah mengatakan semua makhluk itu bertasbih dengan caranya masing-masing. Pohon, saya pernah dengar oleh orang ahli tasawuf mengatakan pohon, tasbihnya pohon itu dia menghasilkan buah, itulah tasbih dia, karena bagaimana tujuan penciptaannya. Itu yang saya bilang, kalau kita mau lagi di samping pendekatan yang coba kita lakukan dengan multi pendekatan itu, kita harus kembali lagi kepada Al-Quran itu, yang memang Islam adalah agama yang memang ramah lingkungan juga. Jadi kalau buat saya sih itu. Ya, baik. Kembali ke Dr. Fakhrudin ini. Ini tadi menarik, sempat diangkat akhlak. Jadi di dalam menata lingkungan, melestarikan lingkungan perlu akhlak umat Islam yang cukup ya. Apa komentar Bapak soal peran akhlak ini untuk turut membantu? Ya, tentu saja terkait dengan satwa dan sebagainya ini, ternyata Islam tuh mempunyai khasanah yang baik mengenai ini. Hadis-hadis mengenai burung, interaksi Nabi melihat sahabat yang membawa anak burung, ngambil anak burung ketika dalam sebuah perjalanan, kemudian ngambil ada burung yang punya anak di dalam sarangnya, diambil oleh sahabat, kemudian Rasulullah menegur, itu siapa yang bawa anak burung? Itu nggak boleh, kembalikan itu ke induknya, kan itu Rasulullah. Hadisnya ada, dan banyak sekali hadis-hadis yang lain yang terkait dengan akhlak kita terhadap makhluk ciptaan Allah, termasuk hadis yang terkenal mengenai seorang pelacur yang memberikan air pada anjing, yang kemudian dia dikatakan bahwa dia adalah ahli sorga. Itu kan refleksi dari akhlak sebenarnya, dari bagaimana kita memperlakukan makhluk selain manusia ya, terhadap binatang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh mengenai kawasan-kawasan konservasi. Itu ternyata Rasulullah itu sudah mendeklarasikan Makkah dan Madinah itu sebagai kawasan yang dilindungi. Jadi maka kita ketika haji, kita haji itu ketika berpakaian ihram nggak boleh bunuh binatang, kalau nggak kena denda. Ya, jadi Rasulullah bilang yang berada di antara dua lembah ini, ya, di Al-Haramain itu tidak boleh dibunuh, nggak boleh diburu. Jadi itu sebenarnya konservasi untuk menjaga eksistensi dari satwa-satwa itu sendiri sebagai makhluk Allah. Lalu kita lihat Rasulullah juga membuat hima. Hima itu kawasan konservasi dan masih ada beberapa contoh di Saudi Arabia. Hima itu walaupun hanya beberapa. Artinya greenhouse ya? Kawasan konservasi semacam hima itu. Kawasan konservasi seperti halnya Taman Nasional, dan waktu itu ada rangernya juga, ada rangernya, ada yang memelihara, sehingga diriwayatkan dalam satu hadis dikatakan Sayyidina Umar datang melihat penjaga ranger ke ranger dari hima itu, kawasan konservasi itu, beliau bilang, wahai Hani, yang menjaga itu namanya Hani, kalau ada orang miskin yang kemudian kamu lihat dia bawa arit, untuk ngambil rumput di sini, silahkan biarkan mereka mengambil saja. Ini karena itu memang hutan lindung, hutan kawasan lindung. Di sana, kalau di sana nggak ada hutan dan rumput ya, rumput untuk grazing, untuk kuda kavaleri. Nah, silakan diambil, kalau enggak dia akan datang ke saya. Katanya dia nanti dilarang oleh kamu karena ini adalah milik negara. Ya. Begini, kalau kita melakukan hatta, kita membuang duri di jalan, itu kan ada amal ibadahnya. Apalagi kita menanam pohon. Kita tahu hadisnya, kalau menanam pohon ketika dia berbuah, buahnya dimakan ulat atau dia dicuri orang, itu adalah zatul jariyah. Jadi betapa luar biasa Islam menghargai orang-orang yang berbuat kebaikan gitu ya. Jadi banyak yang ada hadis-hadis yang positif seperti ini yang harusnya kita sampaikan juga supaya umat bergairah itu untuk turut bersama-sama ya. Lingkungan ya, termasuk tidak membuang sampah dan sebagainya, karena efeknya
kemudian secara kumulatif ya akan kembali ke manusia. Jadi itu saya kira. Ya, baik. Ada Pak Khairul Saleh last quote ini, bagaimana mengajak umat Islam ini untuk turut melindungi satwa. Saya pikir kembali juga ke konsep dasar agama Islam ya, bahwa kita sangat didorong untuk bersyukur. Kita bersyukur hidup di Indonesia gitu, karena Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi dunia. Kalau kita gabung yang ada di darat dan di lautan. Satu sisi sebenarnya potensi juga kita untuk mengenal melalui keanekaragaman hayati itu betapa besarnya Allah gitu. Negara lain kan nggak punya sebanyak kita gitu. Ya contohnya tadi kalau harimau Sumatera, satu-satunya negara yang punya anak jenis harimau Sumatera, ya harimau Sumatera, yang lain berbagi. Jadi itu kan ruang kita bisa apa namanya mengenal Allah lebih dekat ya. Kalau kita misalnya jangankan hobi menyelam, kalau kita lihat melalui snorkeling aja kita bisa lihat begitu indahnya air laut. Jadi kembali bahwa, dan itu saya juga berharap misalnya lagi-lagi ini dalam rangka di samping yang sudah dilakukan, bahwa kita lihat bahwa keberadaan keanekaragaman hayati satwa tumbuhan itu harus dilihat juga misalnya sebagai ayat kauniyah tadi, supaya kita tetap punya ruang untuk bisa mengenal Allah melalui ciptaannya itu kan gitu ya. Kalau mereka punah kan kita hilang peluang itu. Baik, ya, terima kasih pemirsa. Kita mengetahui betapa Islam dan lingkungan itu adalah hubungan yang sangat inherent sekali, tidak bisa lepas satu sama lain. Sejak zaman Nabi telah banyak disampaikan oleh Pak Fakhrudin tadi, bahwa bagaimana Rasulullah mengajarkan untuk mencintai lingkungan dan satwa, bagaimana keberadaan lingkungan ini bisa dilihat dari sisi ayat-ayat kauniyah yang pada gilirannya kita bisa memperkuat iman kita untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pemirsa perbincangan kita dengan ulama dan sekaligus pemerhati lingkungan di tanah air. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah banyak dapat ilmu. Kan belajar lingkungan.